Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam buat seluruh mahasiswa ETP 2020 yang masih setia mengikuti pembelajaran daring. Semoga kalian tetap memiliki daya juang yang tinggi dan juga tetap sehat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Ya, pada kesempatan pembelajaran laboratorium week 14 ini, saya akan menjelaskan mengenai proses perhitungan balans cairan. Nah, setelah kalian mengetahui sumber-sumber intake dan output yang akan diperoleh oleh setiap pasien, maka perlu untuk kalian mengetahui langkah-langkah apa saja yang akan kalian lakukan saat melakukan perhitungan balans cairan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah menentukan jumlah intake pasien. Ya, ketika kalian mengetahui bahwa intake pasien didapatkan dari air minum, air dari kuah makanan, dia cair per NGT, dari cairan infus, ataupun dari obat-obatan injeksi. Ya, obat-obatan yang diberikan dalam bentuk suntikan. Nah, itu semua termasuk ke dalam jumlah intake pasien. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan jumlah output pasien. Apa saja? Dari urin, feses, muntah, drain, kemudian IWL, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajarkan untuk IWL tersendiri. Kalau misalkan urin, feses, muntah, perdarahan, itu kita bisa ukur ketika memang ada sampelnya. Tapi khusus untuk IWL, kita harus menghitung tersendiri. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung IWL pada pasien dewasa. Jadi kalau pada pasien anak-anak ya atau pediatrik, nanti kalian belajar lebih lagi atau kalian mau cari sumbernya saat ini juga itu lebih baik ya. Jadi untuk perhitungan IWL pada dewasa, biasanya di rumah sakit itu menggunakan rumus 10 sampai 20 ml per kilogram berat badan per 24 jam ya. Kemudian setelah menentukan IWL, langkah selanjutnya adalah menentukan balance per 24 jam ya. Jadi IWL bisa ditentukan dari berat badan, kemudian setelah itu kita sudah menghitung intake dan output, barulah kita tambah IWL-nya berapa ya. Nah, setelah dihitung balance per 24 jam, barulah kita mengetahui nanti dari hasilnya apakah balance pasien itu positif atau negatif. Kalau positif berapa banyak, kalau negatif berapa banyak. Nah, ada batas normal atau batas toleransi. Dikatakan normal itu jika pasiennya punya balance intake dan output itu akhirnya adalah plus 100 atau negatif 100. Itu masih dalam jangkauan normal ya. Kemudian melakukan monitoring per 6 jam ya. Jadi nanti barulah ditotalkan per 24 jam. Jadi makanya nanti di formnya saya sedikit jelaskan saat pendokumentasian bahwa akan ada 3 shift perawat yang mengisi form tersebut ya. Lebih detail nanti saya jelaskan. Kemudian yang keenam yang perlu kalian ketahui adalah jika intake lebih dari output maka dikatakan positif ya. Kemudian jika intake kurang dari output maka hasilnya negatif ya, kita bilang minus atau negatif ya. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikannya pada form balance cairan. Nah, pada form ini nanti kita sama-sama belajar bagaimana cara pengisiannya. Oke, untuk lebih real lagi saya akan menjelaskan setiap ada satu kasus yang akan saya bahas dan kita akan sama-sama belajar dari satu kasus ini ya. Nah, kasus ini berkesinambungan. Jadi ada 3 soal, tapi sebenarnya dari 3 soal ini, 3-tiganya ini berkesinambungan sampai pada akhirnya nanti didapatkan balance cairan 24 jam. Ya, jadi jangan bingung kalau misalnya ada tulisan soal kasus 1, 2, dan 3 ya. Karena itu semua berkelanjutan.
Oke, soal kasus yang pertama adalah, jadi ketika kalian melihat ada soal kasus seperti ini, coba langsung dilihat mana cairan yang intake, mana cairan yang output, ya. Jadi di sini soalnya adalah Nyonya S usia 27 tahun, masuk ruang perawatan Efrata, ya kan? Dengan keluhan pusing, mual, dan pada saat dilakukan pengkajian mukosa bibir kering, bibir pecah-pecah, lidah kemerahan, berat badan 55 kilo. Pasien mendapatkan terapi cairan infus NaCl 0,9%, ya, 500 ml per 8 jam, pukul 8. Dan saat dilakukan perhitungan balans cairan, pasien mengatakan sudah minum 100 ml dan makan 3 sendok saja dalam jam 10, ya. Kemudian terdapat sisa infus NaCl pada jam 12. Begitupun dengan urin. Ya, urinnya ada pada jam 6 sampai jam 12 sejumlah 200 ml. Pertanyaan nomor 1 adalah dari soal di atas manakah yang termasuk intake dan output, ya. Kemudian hitunglah balans cairan pada jam 12. Oke. Di sini kita ketahui bahwa satuan waktunya itu dari jam 6 sampai jam 12, ya. Untuk jawaban kasus ini adalah intake-nya pasien pada jam 6 sampai jam 12 sebanyak 400 ml. Kemudian outputnya adalah sebanyak 200 ml, ya. Dan balans cairan pasien pada jam 6 sampai jam 12, ya, itu adalah positif 200 karena dikurang dari total intake dan total output, ya. Kenapa belum dihitung di WL di sini? Belum, karena kita belum menghitung untuk 24 jam. Selanjutnya ini soal lanjutan nih, ya. Jam 1 pasiennya muntah katanya jam 13, ya, sebanyak 200 ml. Kemudian ada penggantian cairan, ya, dari NaCl ke dextrose, ya. Nah, kira-kira kenapa ya pasiennya diganti cairan? Boleh kalian cari tahu jenis-jenis cairan yang ada, cairan infus. Oh, cairan NaCl ini isinya apa ya? Dextrose ini isinya apa ya? Boleh kalian cari tahu. Kemudian jam 16 pasien mengatakan mual, ada lagi mual sebanyak 200, ya kan. Kemudian BAK-nya ada lagi, ya. Kemudian jam 18 diobservasi ada lagi, ya. Pasien minum 50 ml, kemudian ada cairan dextrose sisa 150 ml. Nah, hitung balans cairan pasien pada jam 18. Oke. Untuk jawabannya sudah saya buat juga. Kita identifikasi dulu seperti pertama, buat dulu mana intake, ya. Intake-nya totalnya berapa? 500 ml pada jam 18. Kemudian outputnya berapa? Totalnya 600 ml. Ternyata di sini ada kelebihan, ya, outputnya daripada intake. Artinya pasti nanti balansnya adalah negatif 100. Ya, negatif 100. Oke, kita simpan dulu. Tadi dari jam 6 sampai jam 18 kita sudah tahu intake outputnya Nyonya S. Lanjut ke soal 3. Ternyata di jam 19 ada makan habis 1/4 porsi. Kemudian ada minum lagi 150, ya. Kemudian di jam 20 ada lagi, ya. Kemudian jam 24 ada lagi intake-nya. Kemudian di sini juga ada pernyataan tambahan, ya. Apabila intake dan outputnya dari jam 1 sampai jam 6 adalah 200 dan outputnya adalah 100 ml, maka berapa balans total per 24 jam Nyonya S, ya. Nah, ini jawaban untuk kasus yang selanjutnya. Ya, jadi jangan lupa kita identifikasi dulu mana intake-nya pasien, ya. Kemudian totalnya tadi intake-nya dari jam 18 sampai jam 24 adalah 650. Kemudian outputnya berapa? Outputnya 350. Kemudian dihitung dulu, jangan lupa intake dan output pada jam 18 sampai 24. Jadi untuk balansnya adalah positif 300, ya, positif 300. Kemudian setelah kita tahu nih, tadi ada pernyataan tambahan bahwa
intake dari jam 1 sampai jam 6 ya, kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal ya. Jadi untuk mengidentifikasi cairan 24 jam Nyonya S, kita harus tahu intake per 24 jamnya berapa ya. Tadi dari jam 0 sampai 6 200 ya, jam 6 sampai jam 12 400, jam 12 sampai jam 18 500, jam 18 sampai jam 24 650. Oke, total intake-nya adalah Nyonya S dalam satu hari itu adalah 1750. Lalu bagaimana dengan outputnya? Outputnya pun sama ya. Total outputnya ternyata semuanya adalah 1250 mili ya. Kemudian tadi ingat, setelah kita identifikasi cairan 24 jam, barulah kita bisa menghitung IWL. Nah, perhitungan IWL ini kita menggunakan rumus yang sudah ada. Dan biasanya kita menggunakan angka satuan yang 10 untuk pasien dewasa di rumah sakit ya. Jadi boleh langsung aja 10, tadi berat badannya 55 kilo. Jadi untuk IWL-nya adalah 550 ml ya. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam rumus balans cairan, intake dikurangi output ditambah IWL sama dengan hasilnya adalah minus 50 ya. Jadi balans cairannya S selama 24 jam dari ketiga soal kasus tersebut adalah minus 50 ml. Nah, kira-kira begitu ya penjelasan mengenai soal kasus yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendokumentasikan balans cairan yang tadi sudah kalian kerjakan. Ya, jadi setelah kalian tahu intake outputnya, kalian bisa langsung mendokumentasikannya ke form yang sudah saya bagikan di Learn. Jadi silahkan di print formnya ya. Kemudian kalian lakukan pencatatan untuk nanti tugas yang akan dikumpulkan ya. Nah, berikut cara mendokumentasikan balans cairan untuk soal kasus yang sudah kita bahas tadi. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendokumentasikan balans cairan di form catatan keseimbangan cairan. Form ini adalah form yang dimodifikasi dari Siloam Hospital. Jadi ketika kalian sudah menjadi perawat, kalian pun akan menggunakan form yang sama untuk mencatat keseimbangan cairan pasien. Langsung saja kita mencatat. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien. Bagian identifikasi pasien ini pada nantinya kalian bisa langsung mengisinya dengan menempel stiker pasien. Namun karena kalian saat ini masih belajar, sehingga kalian harus mendokumentasikannya secara tertulis. Kita buka langsung kasus yang pertama. Ya, saya akan basarkan terlebih dahulu inisial pasien. Kita tulis di sini inisialnya adalah Nyonya S. Kemudian medical recordnya karena tidak ada maka kita kosongkan. Tanggal lahirnya juga tidak ada, tapi kita bisa ditulis di sini 27 tahun. Kemudian ward atau bednya kita tulis F rata bed 507. Bagian dokternya kita kosongkan, lalu tanggal, bulan dan tahun kita masukkan. Tanggal sekarang 10 November 2020. Nah, bagian form ini ada 4 bagian. Yang mengisi 4 bagian ini adalah perawat yang dinas pagi, siang, dan malam. Biasanya perawat pagi mengisi dari jam 7 sampai jam 14, kemudian jam 15 sampai jam 20 itu adalah perawat yang dinas siang. Lalu yang jam 21 sampai jam 6 pagi besoknya itu adalah perawat yang dinas malam. Nah, langsung saja kita mengisi intake dan outputnya pasien
dari soal kasus yang ada, ya. Mulai dari intake pasien. Kita melihat di bagian ini, soal kasus ini adalah pada jam 7 sampai jam 12, ya. Karena pasien baru masuk ke ruangan itu pada pukul 8. Ya, pada pukul 8 pasien mendapatkan terapi cairan infus. Nah, untuk memasukkan cairan infus karena belum ada pilihannya, maka kita tulis secara manual. Di sini tulis cairan NaCl 0,9%, ya. Mengapa harus ditulis sampai 0,9%-nya? Karena jenis cairan infus itu cukup banyak. Karena cairannya cukup banyak sehingga harus didokumentasikan dengan tepat. Oke, sekarang kita kembali ke kasus. Pada kasus ini pasien masuk ke ruangan pukul 8 diberikan NaCl 0,9%. Nah, jam 8 pasien mendapatkan terapi NaCl 500 ml, 500 cc. Saya mau tulisnya di sini mili dalam bentuk cc, ya, per 0. Kenapa saya tulis 0? Karena yang bagian atas adalah bagian yang masuk, ya, bagian yang ada di luar yang belum masuk. Sedangkan yang di bawahnya, di bawah pernya ini adalah bagian yang masuk ke dalam tubuh pasien. Jadi karena baru dikasih, jadi kita tulis 500 per 0. Maaf, ini harusnya masuk ke jam 8, ya. Oke, kita pindahkan. Kemudian setelah itu pasien mengatakan sudah minum jam 10 pagi, ya. Jam 10 kita tulis di sini minum jam 10 pagi 100 cc. Kemudian dia sudah makan juga 3 sendok makan jam 10 juga, kita masukkan di bagian diet. Nah, bagian diet ini bisa kalian masukkan pada pasien yang dietnya cair, lunak, atau padat. Kalau misalnya kita lihat dari soal ini, pasien mendapatkan makanan yang padat, ya. Makanya kita di sini cukup tulis 3 sendok makan. Nah, setidaknya kita tahu ternyata ada makanan yang masuk ke dalam tubuh pasien. Kemudian di jam 12 terdapat sisa infus NaCl 200 ml. Artinya kita tulis 200 cc, sisanya kan yang masuk berapa? 500 dikurangi 200. Jadi yang masuk ke dalam tubuh pasien adalah 300 cc. Oke. Kemudian kita totalkan yang masuk ke dalam tubuh pasien, ya. Di sini bisa ke bawah, ya. Bisa juga ke samping. Kalau mau buat yang lebih detail dan juga untuk double check, kalian bisa lakukan ke bawah dan juga ke samping. Contohnya seperti ini. Untuk 3 sendok makan, karena kita tidak bisa identifikasi berapa mili cairannya, maka kita kosongkan terlebih dahulu saja, ya, kecuali dari gizinya ada keterangan sekian mili untuk sekian sendok, ya. Kemudian kita tulis ini 100 cc. Kemudian di sini yang masuk, ingat yang di bagian bawah 0 ditambah 300, ya. Berarti di sini ditulisnya 300 cc, ya. Kemudian kita tambahkan dari atas ke bawah ada 400 cc, ya. Begitupun boleh dari atas ke bawah. Di sini ada 100 cc, di sini 300 cc, di sini 0, ya. Jadi kalau ditambah pun hasilnya sama 400, ya. Dari samping, dari atas sama hasilnya 400. Oke, itu intake pasien. Sekarang outputnya pasien. Di jam 6 sampai jam 12 ternyata ada urin 200 cc, ya. Kita masukkan aja di jam 12 karena perawatnya mendokumentasikan jam 12. Oke, kemudian kita nggak ada lagi nih, ya, pengeluaran dari muntah, fekal, mungkin BAB, kemudian drain nggak ada. Jadi kita totalkan saja 200 cc. Kemudian di sini 200 cc, barulah total outputnya adalah 200 cc. Oke, sudah selesai dari jam 7 sampai jam 12. Kita lanjut ke jam 13 sampai jam 18, ya. Ada di soal nomor 2.
Nah, Nyonya S muntah setelah makan siang sebanyak 200 ml pada pukul 1. Oke, berarti ini masuk ke output pasien ya. Jam 1 output pasien ada muntah sebanyak 200 cc ya. Kemudian karena semakin mual, maka dokter menganjurkan cairan infus yang NaCl-nya tadi yang pagi dikasih ya, yang ini diganti jadi dextrose 5%. Jam berapa? Jam 14, jam 2 siang ya. Karena tadi masih ada sisanya 200 cc ya kan. Kemudian dibilang ada sisa 100 cc dibuang, maka pukul 14 ya, kita tulis dulu di sini cairan NaCl, maka pukul 14 cairannya adalah sisa 100 cc, yang masuk adalah 100 cc dikurang 200 cc, berarti yang masuk adalah 100 cc ya, 100 cc. Oke, kemudian dextrose-nya jangan lupa kita tulis ya, cairan dextrose 5% ya. Kita tulis juga di sini berapa? 500 cc per 0 cc ya, yang masuk belum ada. Kemudian setelah itu jam 16 pasien mengatakan masih mual dan muntah sebanyak 200 cc. BAK 200 cc, warnanya kuning pekat. Nah, kita tulis di bagian output pasien ya. Output pasien pukul 16 ya, pukul 16 ada urin tadi berapa? 200 cc. Kemudian ada muntah juga 200 cc ya. Pukul 18 saat melakukan observasi dan balance cairan, pasien mengatakan ada minum 50 ml ya. Pukul 18 ya, dia minum 50 cc. Kemudian bilang belum ada BAK lagi, dan cairan infus dextrose-nya ya sisa di 150. Artinya bagaimana? 500 dikurang 150 ya, sisanya 150 cc. Yang masuk adalah 350 cc ya. Ini bisa kita tulis nih, stop ya, bagian NaCl-nya. Oke. Kemudian di sini kita totalkan lah. Karena sudah semua kita masukkan, kita totalkan. Sini 50 cc, kemudian di sini 100 cc. Kemudian di sini masuk 350 cc. Ya, kalau mau ditambah ke bawah ini 400 cc. Kemudian ini 100 cc ya. Jadi kalau ditambah 500 cc ya, ini sama. Oke, untuk outputnya berapa? Ini 200 cc, kemudian ini 400 cc, kemudian ini 200 cc, ini 400 cc ya. Kalau ditambah semuanya jadi 600 cc. Oke, good, udah semua bagian jam 13 sampai jam 18. Sekarang kita masuk ke bagian yang ke 19 sampai 24. Nah, soal kasus nomor 3. Nyonya S makan jam 19 habis 1/4 porsi dan minum 150 ml. Oke, berarti dietnya jam 19 ini 1/4 porsi, kita tulis saja ya. Kemudian minum, jangan lupa minumnya 150 cc. Kemudian jam 20 menggantikan dextrose yang habis tadi ya. Berarti jam 20 ditulis di sini. Kita lihat dextrose-nya tadi sisa berapa? Nah, di sini ya, jam 18 sisanya 150. Berarti jam 20 ya. Di sini jam 20 pasiennya dikasih lagi 500 cc per 150 cc ya. Kemudian
BAK 250 cc di jam 20. Oke, urin berarti output masuk ke urin ya, 250 cc. Kemudian pada jam 22 Nyonya S mengatakan muntah 100 cc ya. Berarti tulis lagi jam 22 ya, 100 cc. Kemudian jam 24 ketika perawat melakukan balans cairan lagi, dextrosnya yang tadinya jam 20 diganti 500 cc, sisa 150, berarti sudah masuk berapa cc? 150 cc masuk 350 cc ya. Kemudian pasien mengatakan tidak ada muntah dan tidak minum karena takut muntah ya. Jadi tidak ada intek lagi. Kemudian kita selesai, kita jumlahkan dulu ya. Ini nggak usah dulu kita buat, kita tidak perhitungkan. Kemudian ini masuk 150 cc, ini masuk 500 cc, kita jumlahin jadi 650 cc ya. Kalau ini ditambahin juga harusnya sama, 150 350. Oke, untuk outputnya 250 cc, kemudian ini 100 cc. Nah, ini juga sama, 250 cc, ini 100 cc. Jadi totalnya adalah 350 cc. Oke, sudah semua masuk ya. Karena kita mau menghitung total keseimbangan selama 1 hari full, berarti kita harus tahu ya berapa pengeluarannya di jam 1 sampai jam 6. Nah, di soal kasus sudah ada. Dari jam 1 sampai jam 6 diperkirakan inteknya totalnya adalah 200 cc. Ya, kemudian outputnya 100 cc. Nah, kalau seperti ini sudah full semua, kita bisa menghitung balance cairannya pasien ya selama 1 hari full. Oke, kita masukkan dulu. Untuk intake dari jam 1 sampai jam 6, ini jam 1 sampai jam 6 tuh intake-nya 200, outputnya 100 ya. Kita tulis di sini intake 200, outputnya 100. Oke, balance-nya berapa? 200 dikurang 100, hasilnya adalah 100 dan dia positif ya. Artinya intake-nya lebih besar daripada outputnya. Oke, begitupun dengan jam 7 sampai jam 12. Intake-nya berapa? Jam 7 sampai jam 12. Intake-nya 400 cc, outputnya 200 ya. Oke, kita langsung tulis di sini 400 cc, outputnya 200 cc. Jadi balance-nya adalah positif 200 cc. Intake lebih besar daripada output. Selanjutnya di bagian yang jam 13 sampai jam 18. Intake-nya 500 ya. Outputnya 600. Wah, ternyata lebih besar nih outputnya dibandingkan intake-nya ya. Berarti hasilnya apa? Kalau 500 dikurang 600 hasilnya minus 100 ya, atau bisa dibilang outputnya lebih besar daripada intake ya. Oke, selanjutnya yang malam kita masukkan juga intake-nya 650, outputnya 350. Oke, jadi balance-nya adalah positif 300. Yap, udah. Nah, setelah itu ya kita hitunglah semuanya, dijumlahkan untuk tahu total keseimbangan cairan selama 1 hari. Total intake berapa?
200 ditambah 400 ditambah 500 ditambah 650. Hasilnya adalah 1750, ya kan? Kemudian outputnya 100 ditambah 200 ditambah 600 ditambah 350. Jadi hasilnya adalah 1250. Oke, jangan lupa ya, kita mencari terlebih dahulu IWL pasien ya. Bagaimana cara menghitung IWL? Ya, kalau di PPT yang sebelumnya IWL yaitu 10 sampai 20 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Nah, karena yang dewasa biasanya menggunakan 10 ml per kilogram berat badan, maka kita tinggal masukkan saja 10 cc dikali berapa berat badannya pasien tadi dalam soal? 55 kilo ya. Tinggal dimasukin 55 kilo. Berarti sama dengan IWL-nya 550 cc ya. Nah, untuk cara menghitung balance cairan per 24 jam tadi intake dikurangi output plus IWL. Berarti kita masukin dulu nih ya. Plus outputnya plus 550 cc sama dengan 1800 cc ya. Jadi tinggal dikurangin intake-nya 1750 dikurangi 1800 sama dengan ya, hasilnya apa? Hasilnya negatif ya, negatif 50. Berarti balance cairan pasien ini dalam 24 jam pada tanggal 10 November itu negatif 50 cc ya. Sekian penjelasan dari saya. Nanti kalian bisa menjawab kasus yang sudah saya berikan ya. Silakan mencoba perhitungan balance cairan secara mandiri, kemudian masukkan ke bagian catatan keseimbangan supaya kalian bisa melatih secara mandiri. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian masukkan ke forum diskusi week 14. Sekian penjelasan dari saya. Sekali lagi, selamat belajar dan selamat mencoba.